Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah ketemu lagi ya sama aku di channel YouTube Rumah Kim. Nah, kali ini aku mau share kegiatan harian aku lagi sebagai ibu rumah tangga ya, teman-teman. Jadi daily vlog ibu rumah tangga gitu ya lebih tepatnya. Nah, ini pagi-pagi aku nganterin anak-anak aku untuk berangkat sekolah tapi sampai depan pintu aja gitu, teman-teman. Nah, gimana nih kabarnya hari ini, teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, ini anak aku udah mau berangkat, yang satu SMP, yang satu SD gitu, teman-teman. Udah pada berangkat, lanjut deh ya. Kalau aku biasanya beberes rumah itu pas anak-anak udah berangkat sekolah gitu, teman-teman, biar gak ada yang ngerecokin, biar gak ada yang gangguin gitu, teman-teman. Karena kalau misalkan beberes pas mereka masih ada, biasanya tuh berantakan lagi, apalagi di area kamar gitu ya, teman-teman. Nah, gimana nih teman-teman pas nontonin video aku lagi pada ngapain juga? Mungkin jam segini teman-teman juga ada yang lagi beberes atau misalkan udah ada yang rebahan gitu, teman-teman. Tetap semangat ya, apapun pekerjaan kita, semoga selalu menjadi ladang pahala. Amin. Nah, teman-teman, mohon maaf ya jika kualitas gambarnya pas aku di kamar ini nggak terlalu begitu jelas karena memang kondisi di kamar aku agak gelap. Padahal ini udah aku nyalain juga lampunya. Cuma ya memang gitu ya, teman-teman. Kalau untuk lampu kamar aku sukanya yang redup, jadi nggak terlalu terang gitu. Terus ditambah lagi sama cat dinding aku yang udah mulai pudar, jadi ya mudah-mudahan aja nggak terkesan horor gitu ya. Sebenarnya aku udah pengen banget untuk ngecat rumah, tapi ya gitu ya teman-teman, kadang-kadang nunggu dulu budget yang ada gitu. Terus ketambah lagi si Dede Kim tuh masih suka coret-coret di tembok gitu, teman-teman. Jadi kayak sayang banget gitu ya. Nah, ini untuk area tengahan rumah juga sebenarnya udah banyak banget curhatan dia, coretan dia di dinding gitu, teman-teman. Jadi kayaknya nunggu dulu sambil dikasih pengertian gitu ya anaknya supaya nggak coret-coret di dinding. Tetap aja gitu, teman-teman, kalau misalkan dikasih buku tetap aja tuh tetap coret-coret di dinding. Nah, ini lanjut aku udah beres kamar, udah beres-beres di kamar, terus aku udah ngecek kamar si kakak itu udah rapih, ternyata dia udah rapihin sendiri. Jadi aku mau lanjut nyapu-nyapu, tapi karena si Dede Kimnya tuh masih makan, jadi aku nyapunya di luar aja dulu gitu, teman-teman. Jadi nunggu selesai si Dede maem dulu, baru deh nanti aku sapuin karena takut apa ya, kalau bahasa Sunda mah ngebul gitu ya, teman-teman, debunya tuh bisa kena makanan gitu. Nah, untuk masakan hari ini aku nggak ambil video ya, teman-teman. Pagi-pagi tuh tadi kesiangan, aku bangunnya jam setengah limaan, jadi kayak langsung gercep aja gitu, teman-teman, ke dapur, nggak mikir untuk ambil video gitu karena memang berasa udah kesiangan banget gitu, teman-teman ya. Karena anak-anak aku tuh jam 6 udah beres mandi, udah beres makan biasanya. Jadi setengah 6, kadang-kadang jam 6 kurang itu makanan udah harus siap gitu ya, teman-teman. Karena anak-anak aku tuh berangkat jam setengah 7 dua-duanya. Jadi apalagi kalau misalkan pas hari-hari kerja gitu ya, Senin sampai Jumat itu tuh jalanan tuh kayak yang rame banget. Jadi lebih baik datang lebih awal gitu ya daripada telat nanti di jalannya juga buru-buru gitu, teman-teman. Nah, berhubung si Dede Kimnya lagi makan, belum selesai, teman-teman, apalagi kalau misalkan sambil nonton dia tuh jadi kebanyakan iklan ya, lama banget maemnya. Kalau diburu-buru dia juga nggak habis biasanya. Ya udah deh, aku duluin aja yang kerjaan yang menanti, jadi aku cuci piring dulu gitu, teman-teman. Sebenarnya ini bekas sarapan aja tapi kok banyak banget gitu ya. Nggak tahu deh, teman-teman, untuk gelas aja biasanya pagi-pagi pada minum teh anget, terus ayahnya minum kopi gitu ya. Nanti kalau misalkan mau minum lagi mereka tuh bingung itu bekas siapa, akhirnya pada ambil lagi gitu, teman-teman, yang baru. Karena anak-anak aku tuh kayak nggak mau bekas meskipun itu bekas ibunya atau bekas kakaknya gitu ya, teman-teman. Oh ya, sambil teman-teman nemenin aku cuci piring, aku juga mau ngucapin terima kasih banyak nih bagi teman-teman yang selalu hadir, yang selalu support
di video-video yang aku upload. Aku ucapkan terima kasih. Pokoknya semoga kebaikan kalian itu dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat juga gitu ya. Pokoknya aku tanpa kalian itu bukan apa-apa, dan alhamdulillah aku udah sampai di titik ini. Semoga kedepannya channel aku tuh makin berkembang lagi. Kadang-kadang suka bingung juga ya teman-teman kalau bikin konten itu eh harus yang seperti apa gitu ya, supaya bisa masuk ke atau bisa sesuai dengan keinginan teman-teman semua gitu ya. Kadang-kadang mikir juga gitu ya, gimana caranya bikin video supaya videonya itu gak ngebosenin gitu teman-teman. Dan semoga aja video aku ini nggak ngebosenin ya buat teman-teman semuanya. Dan jika teman-teman ada kritik atau saran yang membangun, boleh ya teman-teman sampaikan di kolom komentar. Atau teman-teman juga bisa DM aku di IG aku gitu ya. Pokoknya aku sangat berterima kasih jika ada saran, ada kritik yang membangun gitu ya teman-teman. Nanti kalau misalkan memungkinkan, aku berusaha untuk memperbaikinya gitu ya. Oke, lanjut ke video. Nah, ini udah selesai aja nih teman-teman, udah tinggal dibilas-bilas aja untuk piringnya. Nah, kalau untuk cucian piring yang basah biasanya aku tirisin di luar gitu teman-teman, pakai keranjang, biar terkena sinar matahari juga gitu ya, biar kering gitu teman-teman. Kalau aku kayak gitu ya. Sebenarnya lebih nyaman cuci piringnya itu di alam terbuka. Kalau zaman dulu di tempat aku tuh ada kayak pancuran gitu ya teman-teman, itu tuh enak banget kalau di kampung gitu ya. Jadi ada sisa-sisa makanan atau apa gitu, biasanya nanti dibuangnya ke kolam gitu, dimakan sama ikan kayak gitu-gitu. Kalau di perumahan kayak gini kadang suka bingung juga untuk buang limbah-limbah rumah tangga gitu ya teman-teman, kayak misalkan sayuran sisa atau misalkan apa ya, potongan-potongan sayuran yang enggak kemasak kayak gitu. Kalau di kampung aku, kalau bahasa Sunda mah di lembur gitu ya teman-teman, itu tuh enak banget, tinggal lempar gitu ya ke balong atau ke kolam ikan. Jadi nanti tuh bisa jadi pakan ikan gitu teman-teman. Kalau di sini susah, akhirnya ya diplastikin, dimasukin ke tempat sampah. Dan kalau misalkan si tukang sampahnya enggak atau telat narik, dia tuh bisa mengeluarkan bau yang nggak enak gitu teman-teman ya, busuk gitu. Kadang-kadang kesel banget kalau misalkan udah digerogotin sama kucing, akhirnya berceceran kemana-mana gitu teman-teman. Paling males banget kalau misalkan ngebersihin sampah yang udah diacak-acak kucing gitu teman-teman, padahal udah beberapa lapis si plastiknya tetap aja kecium ya. Nah, ini udah selesai nih teman-teman, cuci piringnya gak kerasa sambil ngobrol. Udah lap-lap juga. Nah, lanjut aku mau refill tempat bumbu-bumbu aku yang udah pada kosong. Jadi kemarin aku ada belanja sedikit-sedikit untuk bumbu. Nah, ini aku beli kunyit bubuk. Jadi kadang-kadang suka busuk kalau misalkan beli yang itu teman-teman, yang apa? Yang seger. Jadi aku beli yang instan aja deh. Terus aku juga beli gula merah, ada kemiri. Biasanya kemiri aku goreng dulu, cuma kali ini aku udah males gitu teman-teman, kompornya udah bersih. Jadi untuk goreng kemirinya nanti aja sekalian pas mau masak gitu ya. Nah, ini sedikit aja sih sebenarnya untuk kemiri, soalnya jarang masak yang kental-kental gitu teman-teman. Terus ini ada terasi, terus ada asam jawa juga, biasanya untuk apa ya, aku nyetok itu untuk nyayur asam gitu teman-teman. Nah, kalau untuk ini teman-teman, ini di tempat aku namanya pecin atau MSG ya. Kalau ini tuh bisa sampai setengah tahun atau 5 bulanan gitu ya teman-teman, habisnya sebungkus gitu, karena cuma digunain pas aku bikin sambal goang aja gitu teman-teman. Kalau untuk masak yang biasa aku gak pernah pakai picin gitu ya, cukup pakai kaldu bubuk aja. Nah, ini untuk gula merahnya aku lucu banget gitu teman-teman, lihat yang kecil-kecil kayak gini, jadi aku beli gitu teman-teman. Nah, untuk garam dia masih penuh. Dan lanjut deh aku mau refill si kaldu ayam. Biasanya aku beli yang sasetan gitu teman-teman, cuma kemarin banyak yang sisaan, jadi akhirnya kadang-kadang kebuang si bungkusnya. Jadi ya udah deh aku nyobain yang gede gitu teman-teman, kayak gini ya. Dan ternyata nggak penuh, untuk kemasan ini kayaknya harus 2 deh.
Oke, udah deh selesai untuk kegiatan aku hari ini, tinggal nanti nyapu aja. Cuma kayaknya nyapunya entar siangan aja deh teman-teman, karena si dedenya masih standby aja gitu di depan TV. Nah ini tinggal susun-susun aja. Nah jadi gitu ya teman-teman kegiatan aku pagi hari setelah anak-anak berangkat sekolah. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.